Baik, kita akan mulai acara pada malam hari ini. Selamat malam para sahabat pencinta kitab suci, baik dari paroki Kelapa Gading dan juga dari paroki lainnya Saka Aje. Selamat datang, selamat bergabung juga di dalam grup WA Sahabat KKS Kelapa Gading. Bagi yang belum tergabung, silakan bisa menuliskan nama dan nomor WA di kolom chat. Selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali pada acara kegiatan kerasulan kitab suci pada malam hari ini, yaitu bulan pendalaman iman bulan kitab suci, pertemuan yang keempat, ya. Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Pada malam hari ini, renungan akan disampaikan oleh Pak Santoso Wijaya. Beliau KPKS Santo Paulus, alumni angkatan 23. Dan beliau juga sebagai koordinator Emos Journey ya untuk Paroki Kelapa Gading. Beliau peserta angkatan 1. Dan juga beliau mengikuti CAP angkatan 8. IJ, ada banyak lagi yang diikuti oleh Pak Santoso. Pak Santoso ini sangat aktif di Paroki Kelapa Gading dan secara khusus beliau menjadi pengurus tetap di seksi kerasulan kitab suci Paroki Kelapa Gading. Terima kasih Pak Santoso. Dan juga beliau tidak sendirian malam ini. Beliau ditemani oleh Ibu Eti Kurniawati, yang juga alumni KPKS Santo Paulus angkatan ke-16. Malam ini kita langsung memasuki pertemuan yang keempat. Pertemuan pertama kita sudah lalui, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Pertemuan kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Dan pertemuan yang ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Baik, kita akan membuka pertemuan ini mengawali dengan doa pembuka. Saya mau persilahkan buat Ibu Rosita Juwana. Nah, ini ketua seksi kerasulan kitab suci kita di Kelapa Gading. Silahkan Ibu. Ya, mari kita buka dengan doa ya Bapak Ibu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau selalu hadir menyertai kami dalam segala peristiwa dalam hidup kami. Pada malam ini Engkau hadir menjadi sahabat bagi mereka yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau selalu menjadi sahabat kami. Dan pada Injil-Mu hari ini, Engkau mengutus para murid-Mu untuk mewartakan kerajaan Allah. Demikian pula pada malam ini, Engkau mengutus anak-anak-Mu, Pak Santoso dan Bu Eti, untuk mewartakan firman-Mu. Engkau dampingilah kedua anak-Mu ini, biarlah apa yang mereka sampaikan, dan juga apa yang mereka sharingkan juga teman-teman di sini adalah untuk memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih ya Yesus atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga Yesus, Engkau selalu memberi kami kesempatan untuk hadir setiap Rabu malam di Zoom KKS Kelapa Gading ini. Terima kasih atas sahabat-sahabat yang sudah setia menjadi sahabat KKS Kelapa Gading. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Ibu Rosita. Baik, sahabat terkasih, kita akan segera memulai acara pada malam ini. Dipersilahkan kepada Pak Santoso Wijaya dan kepada Ibu Eti Kurniawati. Terima kasih Bu Elis, Bu Rosita yang sudah mengawali pertemuan kita dengan doa yang cukup meneguhkan dan memberanikan kami semua yang membawa materi ini. Kita akan sharing dan kita akan mendalami bersama-sama ya. Malam ini kita kembali dan melanjutkan PI kita yang terakhir dengan subtema Yesus sahabat bagi orang yang bertobat. Bacaan diambil dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Pemilihan bacaan pada PI keempat ini mau mengajak kita semua berrefleksi bagaimana kehidupan rohani kita di tengah-tengah situasi pandemi yang membatasi segala aktivitas kita sehari-hari. Kegiatan sosial kita dan tidak luput kehidupan kita menggereja juga berdampak. Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi relasi kita dengan Allah, Sang Pencipta. Kita diajak merefleksi dan memetik nilai-nilai yang terkandung dalam bacaan Wahyu 3 ayat 14-22. Yohanes yang mendapat wahyu untuk menulis kitab ini karena keprihatinan Allah Bapa melihat kehidupan rohani jemaat-jemaat di Laodikia yang mengalami intimidasi dari penguasa Romawi. Mereka tidak bebas beribadah. Di lain pihak, kota Laodikia dapat kita bayangkan sebagai kota metropolitan yang begitu maju, seperti kita bisa bayangkan kalau kita ada di Jakarta ini. Secara ekonomi, jemaat-jemaat di Laodikia itu cukup maju, hidupnya berkecukupan. Dari dua kondisi ini, mulailah terjadi krisis. Mereka mulai menomorsekiankan relasinya dengan Allah. Yang diutamakan adalah kebahagiaan duniawi. Ibu Bapak sekalian, saya percaya Ibu Bapak sudah membaca teks bacaan kitab suci yang akan kita bahas malam ini sebelum Ibu Bapak hadir dalam pertemuan malam ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita dalami teks Wahyu 3 ayat 14-22 ini. Seperti bacaan kali ini ditutup dengan satu ayat yang menyebut, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Malam ini, kepada kita semua yang hadir di sini, diajak bersama-sama mendengarkan sambil membaca teks pada audio-video yang akan kami tayangkan berikut ini. Izinkan saya untuk share screen. Yuk, kita sama-sama menyimaknya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin
atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya Bapak Ibu, semua kita sudah mendengar dan kita sudah membaca ya teksnya yang ada tadi. Lalu kita mau menggali konteks dari bacaan Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 tadi adalah sebuah surat yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Surat ini merupakan surat terakhir dari 7 surat yang ditunjukkan kepada jemaat-jemaat yang berbeda, yaitu jemaat dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan terakhir Laodikia. Bagaimana? Apa yang mau dituju, yaitu membangun kembali kehidupan spiritual dan moral jemaat Kristen awal dengan pertobatan yang benar. Tuhan tetap memberikan jalan supaya jemaat tidak terjerumus semakin dalam di dalam segala macam dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Kesetiaan dan kesadaran untuk tetap bertahan dalam identitas sebagai pengikut Kristus bukanlah suatu yang sia-sia. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian menggali teks bacaan Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 tadi, ayat per ayat. Di ayat 14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kita bisa lihat tadi ada firman dari Amin. Apa maksud dari Amin di sini? Ya. Kalau dalam akar bahasa Ibrani, Amin memiliki banyak arti, yaitu seperti kuat, stabil, setia, benar, atau mungkin pantas dipercaya. Kita lihat sedikit satu persatu. Dengan menyebut dirinya Amin, Yesus mau menegaskan dirinya sebagai afirmasi dari kebenaran Allah.
Dalam Injil Yohanes, penulis Injil mencatat penggunaan kata amin oleh Yesus sebanyak 25 kali. Yang diterjemahkan kalau amin itu adalah sesungguhnya. Gambar sebagai amin menunjukkan bahwa Yesus adalah Dia yang benar dan otoritas yang final, baik bagi kehidupan setiap orang maupun kehidupan seluruh dunia. Gelar saksi yang setia dan benar merupakan penegasan dari gelar amin tadi. Gelar permulaan dalam teks ini lebih dimaknakan teologis, yaitu sebagai sumber atau asal mula. Dengan demikian, Yesus adalah sumber segala ciptaan. Ia berkuasa atas segala ciptaan. Lalu di ayat ke-15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan atau tidak panas, aku akan memuntahkannya engkau dari mulutku. Penulisan kitab ini menggunakan istilah suam-suam kuku, ya, dalam kaitannya dengan kualitas air di kota Laodikia, untuk menyebut kualitas hidup dan pekerjaan jemaat adalah suam-suam kuku, serta tidak dingin dan tidak panas. Saya mau mengajak teman-teman melihat kota Laodikia itu posisinya di mana sih? Ya. Kota Laodikia ada di antara dua kota, yaitu Hierapolis dan Kolose. Kita tahu kota Hierapolis itu mempunyai sumber air panas. Di kota kota Kolose mempunyai sumber air dingin. Nah, kota Laodikia seperti kota-kota besar pada umumnya, air itu merupakan suatu komoditas yang sulit didapat. Yang ada yaitu airnya suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Apa sih maksud panas itu dan apa sih dingin? Panas itu mau melambangkan semangat, semangat yang menyala-nyala. Kita bisa lihat di Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi panas di sini mau menggambarkan adalah semangat, semangat yang menyala-nyala. Lalu dingin adalah lambang kesegaran. Lalu kalau kota Laodikia berada di antara kedua kota tadi, memiliki air yang tidak panas dan tidak dingin. Seperti juga kehidupan jemaat-jemaat di Laodikia, tidak panas dan tidak dingin. Ya, rupanya kedua sifat tadi, yaitu menyala-nyala dan menyegarkan, itu tidak tampak di dalam jemaat Laodikia. Itu sebabnya Yesus digambarkan serasa ingin memuntah melihat kualitas rohani jemaat yang suam-suam kuku ini. Lalu di ayat ke-17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang miskin, buta dan telanjang. Ya, mungkin benar mereka mengatakan kalau mereka kaya, ya, mereka sebagai penduduk Laodikia yang makmur. Tapi apa yang dimaksud dengan kaya di sini? Apakah benar-benar kaya? Jemaat Laodikia membanggakan kekayaannya dan percaya bahwa kekayaan itu dapat memberikan jaminan hidup dan kebahagiaan. Karena itu mereka tidak pernah berhenti memumpuk harta dan kekayaan. Lalu
di balik rasa percaya diri yang kelewat besar itu, Kristus melihat bahwa secara rohani mereka ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini berbanding terbalik dengan kekayaan yang mereka miliki. Mereka begitu kaya sehingga seolah-olah tidak membutuhkan Allah dalam hidup mereka. Atau Allah menjadi hal yang sekunder. Maka di ayat 18, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Berhadapan dengan kondisi rohani jemaat Laodikia yang memprihatinkan, Yesus memberikan 3 nasihat kepada jemaat di Laodikia. Coba kita lihat nasihat-nasihatnya apa saja itu. Yang pertama, Yesus menasihatkan agar jemaat Laodikia alih-alih membeli barang duniawi yang mewah, membeli dari Tuhan emas yang lebih bermanfaat, yang telah dimurnikan dalam api. Istilah membeli di sini menunjukkan pada konsep mendapatkan atau mengakuisisi atau menjadi milik, menjadi hak milik. Ya, kekayaan-kekayaan tadi jangan membuat kita menjadi budak harta ya. Lalu emas ini apa maksudnya? Emas ini tidak dapat dibeli dengan harta manusia ataupun dibayar dengan jasa manusia, tetapi hanya melalui iman akan Kristus. Di sini Tuhan menasihatkan kepada jemaat Laodikia agar kembali kepadanya, yang adalah kekayaan sejati jemaat. Maksud di sini mau mengatakan harta kekayaan duniawi itu tidak ada artinya, tetapi justru yang dikatakan kaya itu adalah kaya sejati, yaitu iman kepada Tuhan, berupa emas murni. Ya. Emas adalah logam mulia yang kita tahu. Ya. Kemuliaan itu adalah Tuhan itu sendiri. Lalu nasihat kedua apa? Mereka memiliki pakaian yang mewah. Ya, pakaian mewah. Seperti kita tahu, mereka mampu membeli apa saja untuk mereka pakai. Apakah pakaian-pakaian mewah secara duniawi seperti yang kita lihat? Dengan harta yang mereka miliki, merasa dapat membeli apa saja, menggunakan harta secara keliru. Merasa tidak perlu pertolongan Tuhan. Sebenarnya mereka menggunakan baju atau tidak? Sebenarnya mereka itu telanjang loh. Mungkin kelihatan secara fisik mereka berpakaian. Di sini mau dinyatakan bahwa sesungguhnya mereka itu telanjang secara rohani. Kalau kita melihat si Dede ini telanjang, ya tidak memakai pakaian. Pakaian apa sebenarnya? Pakaian rohani tadi. Apakah kita sudah memakai pakaian rohani? Nah, tetapi Tuhan meminta jemaat-jemaat Laodikia itu untuk memakai pakaian yang sederhana saja, nggak perlu yang mewah-mewah, yaitu pakaian yang putih. Ya. Selain aspek kesederhanaan, warna putih menunjukkan pada kemurnian dan kesucian. Dengan mengenakan pakaian putih, jemaat dimurnikan oleh pengampunan dosa melalui korban Kristus dan memulai hidup pertobatan. Lalu kita lihat nasihat ketiga.
Mereka diminta untuk mengolesi mata dengan minyak supaya dapat melihat. Sekali lagi, nasihat ini perlu dipahami secara simbolis. Kota Laodikia adalah produsen minyak, ya, minyak untuk obat mata. Ya. Kota Laodikia ini terkenal dengan produksi obat matanya, yang terkenal di provinsi Asia Kecil, kalau sekarang itu Turki. Meskipun mampu membuat obat, ternyata mereka sebagai penduduknya, termasuk jemaat Kristen di sana, mengalami kebutaan. Yang dimaksud di sini kebutaan rohani. Ya. Sehingga pengolesan atau pelumasan minyak di mata harus dilihat sebagai proses penyembuhan spiritual dan pencerahan rohani yang disediakan oleh Kristus dalam dunia yang penuh oleh kegelapan dan ketidakpedulian. Penyakit-penyakit ini mungkin pernah menghinggap di antara kita. Ketidakpedulian ini. Kita lanjut di ayat 19. Barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Waduh, di subtema ini kita disebut kalau bukankah Yesus sebagai sahabat? Loh, kok di sini dikatakan ya kutegur dan kuhajar? Di mana nilai-nilai sahabatnya ya? Yesus kok mau menghajar, menegur kita? Setelah memberi nasihat, Yesus kemudian memberi sebuah perintah tegas. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Namun sebelum Yesus mengucapkan perkataan yang menarik untuk dipahami secara mendalam, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Untuk memahami ini, kita perlu mengacu pada teks lain dalam Alkitab yang menyinggung hal yang serupa, yaitu karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Kita bisa dapatkan itu di Amsal 3 ayat 12. Jadi di sini mau digambarkan, kalau disebut tadi Yesus sebagai sahabat, benarkah Yesus sebagai sahabat? Kita mau membayangkan juga, kalau kita sebagai orang tua terhadap anak kita yang sudah begitu bandel, bebal, apakah kita diamkan saja? Lalu kita sebagai orang tua, kita mau menegur, mungkin karena terlalu kelewatan banget anak itu anak, kita menghajarnya. Bukan semata-mata kita mau menyiksa anak kita sendiri, tapi justru disinilah nilai-nilai kasih orang tua kepada anak, supaya anak itu bisa bertobat, insaf atas kekeliruannya. Jadi di sini kita diajak untuk memaknai kata-kata Yesus, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ini adalah Yesus yang begitu mengasihi kita. Yesus sebagai sahabat bagi kita-kita yang berdosa ini. Maukah kita bertobat? Ya, kita bisa lihat orang tua yang mendidik anaknya. Kata Yunani yang diterjemahkan dalam kerelaan hati adalah zelios. Secara harfiah, kata ini berarti bersemangat atau menyala-nyala. Dengan menggunakan kata ini, Yesus mengajak jemaat Laodikia untuk berubah dari mentalitas yang tadi suam-suam kuku itu. Jemaat diminta untuk setia pada hidup Kristen dengan berdoa dan berkumpul untuk merenungkan sabda Allah. Dan yang terpenting,
merelakan diri untuk dipenuhi, dikuasai, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Kita masuk ke ayat ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, kita sudah sering melihat gambar ini, Yesus mengetuk pintu. Maknanya adalah yang mau disampaikan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, itu merupakan undangan penuh cinta dari Yesus sendiri. Undangan ini menarik. Yesus sendiri loh yang mendatangi jemaatnya. Yesus justru mampu melihat berbagai persoalan yang dihadapi jemaat saat itu. Dia ingin membantu mereka untuk keluar dari semuanya itu. Dia hendak membantu jemaatnya dalam menjalani pertobatan mereka. Di satu pihak, tindakan Yesus mengetuk ini mengungkapkan kesabarannya untuk terus-menerus mengajak jemaat membuka hati akan kehadirannya. Di lain pihak, ia juga menawarkan rahmat kepada jemaat yang mengundangnya masuk ke dalam hati mereka. Inisiatif Yesus mengetuk hati jemaat tidak akan mungkin berhasil guna seandainya jemaat sendiri tidak memiliki keterbukaan hati untuk menerimanya. Tindakan itu adalah sebuah tawaran akan rahmat, anugerah, dan keselamatan yang berasal darinya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku atas tahtanya. Wah, kita bisa bayangkan kalau kita masing-masing kita bisa duduk berdampingan dengan Yesus. Kepada jemaat, Yesus tidak hanya mengundang dan mau hadir bersama mereka, lebih dari itu, ia memberikan janji yang luar biasa, yaitu bahwa mereka akan duduk bersamanya di atas tahtanya dan secara tidak langsung memerintah bersamanya. Kepada mereka yang meninggalkan semangat suam-suam kuku dan kemudian bertobat, Yesus menjanjikan sebuah ikatan persahabatan erat. Kepada mereka yang sudah bertobat dan kemudian menang, Yesus memberi janji untuk memerintah bersama, bahkan tanpa maksud istilah menang. Ditulis di sini, Yesus memanggil jemaatnya supaya menjadi pemenang, seperti halnya Kristus yang bangkit adalah sang pemenang. Ternyata, membuka diri terhadap kehadiran Yesus hanyalah langkah pertama dari sebuah pertobatan. Langkah selanjutnya yang penting adalah bagaimana menjadi pemenang bukan semata-mata demi kejayaan Yesus sendiri, melainkan bagi kebaikan jemaat itu sendiri. Kita masuk pada ayat yang terakhir. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yesus mengakhiri pesan peringatan dan bahkan ancaman. Ya, kedengarannya seperti ancaman. Dengan perkataan ini bukan hanya kepada jemaat Laodikia. Kalau bukan kepada jemaat Laodikia saja, kepada siapa lagi? Mungkinkah kepada kita-kita juga yang ada sekarang? Istilah roh yang dipakai di sini jelas menunjukkan pada daya ilahi atau Allah itu sendiri. Selain itu, dengan menggunakan kata roh, hendak ditegaskan bahwa perkataan di sini mengandung unsur nubuat.
mereka yang mendengarkan diharapkan tidak memandang sebelah mata. Bukan hanya sekedar mendengar atau kedengaran saja. Tidak mengherankan jika ungkapan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan selalu diulang dan diulang. Kita bisa lihat kata-kata siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini dapat kita jumpai di Wahyu 2 ayat 7 surat kepada umat jemaat di Efesus, kepada jemaat di Smyrna, kepada jemaat di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, dan jemaat Philadelphia. Dan terakhir, surat kepada umat di Laodikia yang sedang kita bahas sekarang ini. Jadi ada 7 surat, dan ke-7 surat itu selalu diakhiri dengan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Ini kalau diulang-ulang sampai 7 kali itu luar biasa banget deh. Ya. Kita sampai pada penghujung. Kita mau lihat kehidupan masyarakat Laodikia. Waktu itu masyarakat yang mampu. Mereka saling berlomba-lomba mungkin menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Dalam arti tertentu, pandemi yang sedang kita alami sekarang ini telah menyadarkan kita untuk tidak lagi membanggakan harta dan kekayaan. Benar nggak, teman-teman? Apakah harta dan kekayaan kita bisa menyelamatkan kita? Kita sudah bisa lihat, ya, konglomerat kurang apa mereka, harta mereka. Ya, kalau sudah kena, lewat saja. Apakah pandemi ini merupakan cara ilahi untuk mempertobatkan kita dari kelekatan terhadap materi? Apakah pandemi ini adalah cara alternatif negatif dari Tuhan untuk memaksa orang berpaling kepadanya? Tidak ada jawaban pasti akan hal ini. Namun, sekurang-kurangnya dengan pandemi ini, kita diajar Tuhan untuk menjadi lebih rendah hati dan berserah kepadanya. Pandemi telah menempatkan kembali posisi Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Hidup rohani yang mungkin selama ini telah dikaburkan oleh harta dan kekayaan, kembali memperoleh kesegarannya. Coba kita bayangkan, di sini kita lihat, jika kebahagiaan itu adalah di suatu tempat, pasti di belahan lain bumi ini akan kosong, karena semua orang akan berkumpul di mana kebahagiaan itu berada. Lalu juga, jika kebahagiaan itu bisa dibeli, pasti orang kaya akan membeli kebahagiaan itu dan memborongnya sampai habis. Bagaimana kita-kita yang tidak mampu? Tapi untunglah kebahagiaan itu ada di setiap hati manusia. Dan ia adalah milik orang yang pandai bersyukur. Bapak, Ibu sekalian, sebelum pandemi, kita bisa lihat bagaimana peringatan kepada jemaat Laodikia untuk menjauhkan diri dari mentalitas suam-suam kuku tadi juga bergema loh. Bergema untuk kita sekarang ini. Kalau jemaat-jemaat Laodikia dulu tidak mendapatkan kebebasan untuk beribadah, apakah kita sekarang ini juga mengalami hal yang sama? Kita tidak bisa bebas juga. Kita bisa lihat ketika pandemi belum mulai,
2 tahun yang lalu kita lihat hampir di semua gereja dipenuhi oleh umat-umat yang mengikuti Ekaristi. Begitu rindunya umat-umat untuk berjumpa dengan Allah sendiri di dalam perayaan Ekaristi tadi. Tapi selama pandemi ini, gereja menjadi kosong. Sampai hari ini masih kosong. Umat bisa hadir, itu pun sangat terbatas. Kondisi yang tidak memungkinkan untuk pergi ke gereja bisa saja membuat semangat sebagian umat dalam menjalani hidup rohani semakin luntur. Begitu juga kan kita bisa lihat umat-umat, jemaat-jemaat Laodikia karena terintimidasi oleh penguasa-penguasa Romawi, mereka tidak bebas untuk beribadah. Mereka pun luntur juga akhirnya. Mereka penyebabnya sehingga gedung-gedung dan perayaan di gereja yang mungkin telah menjadi satu-satunya sarana untuk membangun dan mengembangkan hidup rohani umat tidak berfungsi dan berperan penting sebagaimana mestinya. Apakah nanti setelah pandemi ini selesai, bisa kita bayangkan gereja-gereja akan kembali penuh seperti semula, seperti ini tadi? Atau mungkin justru tetap saja sepi begini, kosong, ya? Sekali lagi, fakta ini justru dapat menjadi kesempatan dan tantangan bagi bagaimana kita menciptakan alternatif baru agar identitas kita sebagai murid Kristus tetap terpelihara. Ini mau mengajak kita selama masa pandemi ini loh. Apakah kita tetap seperti ini aja sekarang, kita berpasrah, menerima saja, kita tidak bisa hadir di gereja untuk perayaan Ekaristi, lalu kita diam-diam saja begini. Apakah kita menerima begitu saja gereja yang kosong begini? Di situ tadi sudah dikatakan, justru ini adalah kesempatan kita untuk mencari jalan keluar atau alternatif lain, walaupun itu tidak menjadi pengganti yang mutlak. Tapi bagaimana kita menciptakan suatu alternatif baru dalam beribadah merupakan reaksi positif ketika kita mendengar Tuhan mengetuk pintu hati kita. Nah, di sini masalahnya, kita bisa mendengar nggak ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita? Di dalam masa pandemi ini kita tidak bisa hadir merayakan Ekaristi di gereja. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita berpasrah saja? Atau mungkin seperti kita bisa lihat di sini, orang-orang yang begitu rindu. Banyak keluarga yang mengikuti perayaan Ekaristi melalui streaming. Alternatif cara beribadah yang baru ini kiranya dapat menjamin kita ke depan agar terus mendapat mendengar Tuhan yang selalu mengetuk setiap hari dan mengajak kita bertobat. Berkaitan dengan hal ini, kita dapat belajar dari pengalaman bangsa Israel dan jemaat Kristen perdana di masa lampau. Kira-kira materinya yang bisa saya sampaikan, pesan-pesan apa yang mau disampaikan dari bacaan Wahyu 3 ayat 14-22 ini. Kembali lagi kepada
konteksnya tadi, bagaimana kita dibawa untuk bertobat dengan benar. Ya. Kira-kira itu. Saya kembali kepada teman-teman, setelah kita mendengar, memahami, dan menggali ayat per ayat makna dan pesan apa yang mau disampaikan kepada jemaat di Laodikia, ternyata itu berlaku juga untuk kita sekarang yang mengalami kesulitan. Kalau umat-umat, jemaat-jemaat Laodikia mengalami intimidasi sehingga mereka tidak bisa berelasi dengan sungguh-sungguh dengan Allah Bapa. Apakah demikian juga yang kita alami sekarang? Banyak orang-orang yang tidak bisa hadir di gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Bukankah kita semua diwajibkan untuk hadir dalam perayaan Ekaristi, di mana di situ Yesus sendiri yang mengundang kita hadir dalam perayaan itu. Demikian juga Yesus yang mengetuk pintu hati kita masing-masing, Yesus sendiri yang datang. Apakah kita mendengar ketukan Yesus tadi? Kalau kita katakan kita bertelinga, apakah benar-benar telinga kita gunakan untuk mendengar sapaan Yesus itu? Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Saya buka diskusi kita pada malam hari ini berkaitan dengan tema PI kita yang keempat, Yesus, sahabat bagi mereka yang bertobat. Saya kembalikan ke Ibu Elis. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Pak Santoso. Ya. Indah sekali ulasannya pada malam hari ini. Mungkin yang sangat berguna bagi kita semua yang hadir di sini, yang mungkin nanti akan menjadi fasilitator kitab suci di lingkungan masing-masing atau di paroki masing-masing. Mungkin Bu Eti akan menyampaikan, menambahkan supaya melengkapi apa yang sudah diuraikan oleh Pak Santoso tadi. Ya, terima kasih Bu Elis untuk kesempatannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Pak Santoso sudah menjelaskan begitu bagus, begitu jelas, dan begitu lengkap sekali. Saya hanya ingin menambahkan dengan sharing-sharing sedikit saja. Pertama, mengenai gaya bahasa yang ditulis oleh di dalam kitab Wahyu ini, dikatakan tadi bahwa di salah satu sosialisasi BKSN, saya mendengar bahwa gaya bahasa yang ditulis di dalam kitab Wahyu ini adalah bahasa apokaliptis. Nah, menurut saya apokaliptis ini susah dimengerti karena itu hanya berupa ungkapan-ungkapan yang hanya diketahui atau dimengerti oleh orang-orang tertentu saja, supaya maksudnya tidak sampai ketangkep atau ketahuan sama penguasa Romawi yang waktu itu mengejar-ngejar pembawa firman yang menyebarkan kabar gembira. Itu satu. Dan yang kedua, bahwa dikatakan kitab Wahyu ini bukan merupakan kitab tentang ramalan, terutama tentang ramalan masa depan, ramalan tentang akhir zaman. Saya teringat dulu waktu tahun 92 sekian, saya lupa, itu ada satu orang yang meramalkan akhir zaman akan terjadi pada tahun sekian. Lalu saya jadi ikut terpengaruh sebetulnya.
dikatakan bahwa supaya kalian selamat, ingatlah tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak yang membawa minyak untuk menyambut sang mempelai. Jadi dianjurkan supaya kita membeli tanah di suatu gunung, kemudian membawa buli-buli minyak dan lampu templok. Jadi waktu itu saya akhirnya geli sendiri kalau ingat ya, karena saya ikut-ikutan nggak membeli tanah sih, kan nggak punya uang beli tanah di gunung ya. Tapi saya jadi akhirnya beli lampu templok. Kalau ingat itu saya jadi geli sendiri emang. Tapi emang terjadi, ditunggu-tunggu sampai sekarang kok nggak kiamat-kiamat, nggak ada akhir zaman juga. Jadi akhirnya saya pikir, wah inilah yang Pak San tadi katakan ya, kita itu harus bertobat. Bertobat dalam arti Bu Rosita selalu mengatakan kita harus punya hikmat. Memang betul harus berhikmat. Dan hikmat itu hanya didapat kalau kita nempel, dekat dengan Tuhan, supaya Roh Kudus itu tetap selalu membimbing kita dengan akal budi, dengan seluruh kepikiran kita yang logis, supaya tidak mudah terpengaruh oleh itu tadi, nubuatan-nubuatan, ramalan-ramalan yang tidak jelas. Bahkan di kitab suci sendiri dikatakan, Yesus aja tidak tahu kapan terjadinya akhir zaman. Hanya Bapa yang tahu. Jadi dari situ, saya jadi, sejak itu saya banyak sekali ada beberapa nubuatan lagi tentang akhir zaman, tapi saya terus jadi tenang. Yang penting adalah bahwa kita harus selalu siap, seperti tadi Pak San mengatakan, kalau kita membuka hati, Tuhan mengetuk pintu hati kita, nah disitulah kita akan mendapatkan rahmat, mendapatkan bimbingan, mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yesus sendiri, karena Yesus yang penuh belas kasih itu pasti akan menyelamatkan kita kalau kita betul-betul mengikuti segala perintah-perintahnya. Itu yang saya ingin sharingkan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang lain Bu Elis ingin membagikan pengalamannya sehubungan dengan pandemi COVID ini, bagaimana dikaitkan dengan perikop Wahyu 3 ayat 14-21. Terima kasih Bu Elis. Baik, terima kasih Bu Eti. Terima kasih Bu Eti. Ya Pak, sama-sama. Ya. Boleh jika ada yang mau bertanya, bisa tuliskan di kolom chat atau secara langsung, atau ada yang mau sharing dari semua ulasan Pak Santoso, maupun sharing Bu Eti, mungkin Bapak Ibu teringat sebuah peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan bacaan hari ini, pertemuan hari ini. Silahkan, jangan malu-malu. Peristiwa-peristiwa yang masih segar di ingatan kita ya, selama 1,5 hampir 2 tahun ini, apa yang kita rasakan, terutama di dalam relasi kita dengan Bapa. Ya, kita yang dulu setiap waktu, kapan saja kita rindu, kita bisa berjumpa dengan Bapa, kita bisa hadir di gereja, mengikuti Ekaristi. Tapi sekarang itu sangat dibatasi. Kalau kita juga sekarang sudah bisa, itu pun tidak bisa setiap hari. Lalu bagaimana kita? Apakah kita terhanyut dengan kondisi pandemi ini? Apakah ketidakhadiran kita di gereja ini menjadi suatu hal yang sudah biasa nantinya? Jangan-jangan seperti tadi, setelah pandemi ini selesai, apakah kita bisa kembali normal seperti dulu kita begitu sibuk di gereja?
atau mungkin karena kenyamanan yang ditawarkan selama pandemi ini menjadi satu gaya hidup yang baru. Kita pikir sudah cukup lah, kita lewat streaming saja sudah cukup. Seperti masyarakat-masyarakat metropolitan yang hidupnya praktis, ngegampangin semuanya. Pasti kan berpikir, kalau lewat streaming kan kita bisa hemat waktu, bisa hemat biaya transportasi. Pilih-pilih lagi ya. Iya, kalau gitu saya streaming terus aja lah. Oke, silakan teman-teman, bagaimana apa yang dirasakan? Sedikit nambahin Pak Santoso. Ya Pak Heri, makasih Pak. Yang dikatakan Pak Santoso barusan itu benar sekali. Dan itu yang dimaksudkan oleh materi pertemuan keempat BKSN ini. Materi BKSN ini memakai kitab Wahyu yang nggak gampang tadi Bu Eti mengatakan ya, karena itu bersifat apologetik ya, penuh dengan simbol. Tapi tadi sudah diterangkan sama Pak San dengan gamblang sekali, dengan mudah sekali. Yang intinya adalah meminta pertobatan jemaat Laodikia. Nah, sama dengan keadaan kita sekarang ini, melalui BKSN pertemuan keempat ini dimintakan pertobatan dari kita. Jemaat Laodikia itu pada waktu itu merasa nyaman karena dia kecukupan, cukup punya kekayaan, hidupnya nyaman, sehingga dia merasa tidak perlu lagi kehidupan kerohanian. Ya. Tapi meninggalkan kehidupan kerohanian juga enggak. Ya, jadi makanya dikatakan suam-suam kuku. Ya. Panas ya enggak, dingin ya enggak. Lah, keadaan ini sama dengan keadaan kita sekarang. Yang Pak San tadi sudah katakan, sama dengan suam-suam kuku. Kita meninggalkan kehidupan kerohanian kita juga enggak, karena kita masih ikut misa streaming ya, live streaming ya. Kita masih tahu jadwal-jadwalnya, bahkan kita tahu jadwal di Keuskupan Bandung, Keuskupan Malang ya. Kita tahu, kita enggak meninggalkan kehidupan kerohanian kita ya. Tetapi kita juga nyaman karena kita cuman tinggal di rumah aja. Kita cuman buka laptop atau buka HP ya, kemudian kita bisa katakanlah mengikuti mungkin dengan makan kacang atau minum kopi begitu kan ya. Nah, itu sama dengan jemaat di Laodikia pada waktu itu. Kita merasa nyaman sekarang ya, kita dalam keadaan suam-suam kuku. Nah, inilah yang diingatkan kepada kita ya, supaya kita juga mengadakan pertobatan seperti yang diminta ke masyarakat Laodikia. Kita sekarang pun diminta untuk pertobatan agar kita di dalam kehidupan kerohanian kita sungguh-sungguh ya. Pada waktu kita belum bisa ke gereja, harus mengikuti live streaming, ya kita ikuti dengan benar ya, jangan disambi-sambi maksudnya ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi BKSN yang keempat ini ya, pertemuan keempat ini mengajak kita untuk pertobatan. Maka judulnya Yesus Sahabat Orang yang Bertobat ya. Nah, jangan khawatir, pertobatan kita itu pasti akan diterima dan pasti akan ada manfaat yang dapat kita ambil. Seperti yang dijanjikan Yesus di kitab Wahyu itu ya.
Tadi di ayat-ayat terakhir itu kan merupakan suatu janji, suatu hadiah, ya, janji hadiah kepada umat yang bertobat. Begitu juga kita, ya, dijanjikan hadiah kehidupan, mestinya kehidupan rohani yang lebih nyaman, yang lebih dapat dinikmati, begitu. Ya, saya kira tambahan saya begitu, Pak Santoso. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Ya, Yesus menjanjikan duduk bersama Yesus, ya. Duduk di situ dalam arti bisa memerintah, gitu loh. Siapa kita bisa bersama-sama dengan Yesus memerintah. Ya. Jangankan memerintah, Yesus makan bersama-sama dengan kita saja, aduh sudah luar biasa banget. Oke, dari teman-teman yang lain, mungkin ada dari teman-teman yang kira-kira kontra dengan apa yang disampaikan di Wahyu 3 ayat 14-22 ini, bahwa Yesus sebagai sahabat orang yang bertobat. Dari apa yang dilakukan Yesus kepada umat di jemaat di Laodikia, mungkin bisa juga tidak dirasakan oleh kita-kita yang sekarang mengalami dilanda pandemi ini. Mungkin ada pendapat yang begitu? Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang menanggapi apa yang disampaikan Pak Santoso dan mau berbagi di sini. Bu Elis, Pak San, saya mau sedikit menyambung yang tadi Pak Heri sharingkan. Baik, Bu Eti. Memang kita sekarang ini nyaman dengan live streaming, ikut misa, bisa pilih, oh saya mau ke Katedral Malang, Bandung, Purwokerto, dan seterusnya. Tapi kan saya juga merindukan untuk bisa betul-betul secara offline menyambut tubuh dan darah Yesus dalam perayaan Ekaristi yang seperti zaman sebelum COVID. Tapi masalahnya yang saya hadapi sekarang, ketika saya untuk masuk dalam bela rasa supaya bisa ikut misa offline, itu kan salah satu persyaratannya harus sudah divaksin. Nah, saya memang sudah divaksin 2 kali, tetapi dilalah nama saya itu yang tidak bisa saya mengakses ngeprint sertifikat vaksinasi itu karena di Peduli Lindungi itu salah input. Jadi nomor NIK dan KTP saya itu sudah betul, nomor handphone betul, tetapi namanya nama orang lain. Jadi akhirnya sampai sekarang walaupun saya sudah divaksin, tetapi tetap saya tidak bisa memperoleh sertifikat. Oke lah, kalau nggak bisa masuk ke MOI, ke Mall MKG, nggak apa-apa. Tapi saya kan kepengen nih bisa ikut misa offline. Makanya saya pikir, mungkin ini hanya semacam persyaratan sementara. Nanti pasti suatu saat persyaratan itu pasti tidak seterusnya permanen seperti itu. Jadi saya hanya berharap supaya para pejabat, para petugas itu di dalam melakukan pekerjaannya itu ya jangan salah-salah lah ya, karena itu jelas-jelas merugikan beberapa orang, karena ada juga yang seperti kasus saya itu tidak bisa mengeprint sertifikat vaksinasi itu. Itu aja sih tambahan saya. Terima kasih, Bu Elis. Terima kasih, Bu Eti. Ya. Banyak kendala-kendala yang... Saya kira kasus Bu Eti itu diperhatikan karena suatu kerinduan kehidupan kerohanian itu hendaknya jangan dihambat, karena gereja kita ini kan mempunyai moto gembala yang baik dan murah hati kan. Jadi mestinya kesulitan-kesulitan seperti yang dialami oleh Ibu Eti itu
kita bisa sampaikan kepada gereja dan gereja mungkin bisa memberikan dispensasi ya dengan pertimbangan-pertimbangan itu nggak saklek pokoknya nggak memenuhi syarat kamu nggak punya kartu vaksin ya nggak bisa mestinya begitu sih ya. Nah, ini juga katakanlah masukan untuk yang mengatur orang boleh masuk ke gereja atau enggak ya. Entah caranya bagaimana, nggak pakai peduli lindungi, tapi pakai surat atau katakanlah kad dari sekretariat atau bagaimana. Karena ya mungkin nggak cuma Bu Eti aja loh yang mengalami, pasti ada beberapa orang yang lain. Kan nggak mungkin dari sekian banyak itu cuma satu orang yang katakanlah tadi hilang. Jadi ini juga perlu dipikirkan kita sebagai gereja, kita perlu memikirkan itu agar jangan sampai kita menghambat orang yang akan datang kepada Yesus. Ya begitu. Mudah-mudahan Bu Eti punya jalan untuk bisa ikut misa offline, Bu. Terima kasih Pak Heri. Iya, Pak Heri, terima kasih Pak. Pak Hendarto mau sharing tuh. Ya Pak Hendarto, silakan Pak. Bagaimana mempunyai pengalaman tersendiri di dalam masa pandemi ini? Nah itu Bu Eti masuk gereja ada kerinduan ditolak karena peduli lindungnya salah. Tapi kalau saya sudah bisa mengakses pelindung diri, bisa masuk ke mall, memang diajarin apa ya, susah ketua, diajarin ketik ayat bisa masuk ke mall, tapi nggak bisa masuk ke gereja. Udah di atas 60 tetap aja ditolak. Nah ini memang Pak Heri bilang perlu peninjauan atau gimana ya supaya yang mau bertobat ini benar-benar bisa datang ke gereja, jangan ke mall melulu. Ke mall bisa apa? Meminta sakramen tobat belum bisa belum berjumpa sama pastor dan sebagainya ya. Ya ini yang usulan bagaimana nanti para bisa usul ke KAJ apa diperbolehkan ada misa khusus lansia sebulan sekali. Jadi yang tua-tua ini mau bertobat ya ada jalan, jangan diizinkan ke mall terus tiap hari. Begitu saja Pak Santoso. Ya, makasih Pak Hendarto. Setahu saya sudah ada Pak itu untuk lansia Sabtu sore kalau nggak salah. Ya kalau kita di Yakobus Kelapa itu Sabtu Gading sore. Pak. Untuk Kelapa Gading sudah ada Sabtu sore. Ya. Mulai hari Sabtu yang lalu. Tapi jam 5 ya, itu. Nggak Jam semua 5. saya jujur belum bisa juga karena saya mencoba mendaftar lewat belarasa.id, nggak bisa masuk. Sudah lapor juga ke sekretariat, sedang dicek. Mudah-mudahan Sabtu ini bisa. Jadi sampai hari ini saya belum bisa dapat untuk yang Sabtu depan juga. Ya itulah kendala-kendala yang mungkin salah satu yang tadi. Ya itulah makanya melalui ada plus minusnya, dilepas pun membahayakan bagi umat dan itu yang tidak diinginkan oleh gereja tentunya. Tapi dengan sistem-sistem ini yang ya bagi lansia ya mungkin cukup jelimet juga ya. Yang masih muda-muda, kita lansia muda mungkin bisa, tapi lansia yang betul-betul lansia saya kadang kebayangin, aduh gimana ya, mana tinggal sendirian gitu loh. Dilema memang. Tapi kita percaya gereja sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, yang menyediakan yang terbaik. Mohon tanya Pak Santoso. Oh ya Pak Suryo, silakan Pak, gimana Pak? Pak San, mohon bertanya. Sebetulnya saya ini ada sedikit agak kebimbangan. Jadi selama ini sebelum pandemi, saudara-saudara kita yang di pelosok, kadang-kadang itu hanya ikut misa, ada romo, itu kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, selama tidak ada romo,
mereka itu melaksanakan ibadat sabda di gereja. Dan dengan dirinya mereka tidak menerima tubuh dan darah Kristus secara langsung. Tapi dalam masa pandemi ini, kita semua bisa menerima tubuh dan darah Kristus secara rohani. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Yesus itu datang secara rohani? Padahal Yesus itu sudah secara rohani selalu ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita di ibadat sabda dulu, makanan kita adalah firman Tuhan. Seperti Yesus mengatakan, makananku adalah yaitu sabda atau firman Tuhan. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah kita ini bagaimana bisa memahami bahwa Yesus itu datang secara rohani, padahal di rohani kita Yesus itu sudah ada. Ini saya sekarang masih galau, bingung. Mohon penjelasan Pak Santoso. Terima kasih. Ya, makasih Pak Suryo. Ya, terus terang Pak Suryo, saya tidak terlalu mendalami hal ini ya. Tapi saya pernah dengar bahwa di dalam masa-masa sulit, masa-masa yang tidak menentu, banyak terutama seperti di masa-masa perang atau apa, banyak umat yang tidak bisa menerima komuni secara langsung, yaitu mereka hanya bisa menerima komuni batin katanya. Saya pernah dengar dan itu ada di Katekismus Gereja Katolik juga, nomor berapa saya kurang jelas. Mungkin nanti kita bisa cari bahwa itu diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu, gitu. Ya, bagaimana kita bisa merasakan hadirnya Yesus itu sendiri di dalam komuni batin itu. Ya, di dalam doa komuni batin pun juga disebutkan itu, toh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman KKS yang lain mungkin bisa bantu. Halo? Halo? Oh ya, Pak Subowo. Maksud saya pertanyaan mesti perikop ini ya. Jadi jangan jauh-jauh. Ya. Jadi saya mau tanya yang terakhir tadi, suara Tuhan. Di sana Tuhan mengatakan barang siapa punya telinga harus mendengarkan. Nah, di sini mendengarkan tapi kan mesti mengerjakan ya. Di sini saya ada keraguan, makanya mau tanya Pak Santoso ini. Ya. Keraguan saya ini kemauan saya atau memang suara Tuhan? Saya ceritakan sebentar ya. Baik, Pak Bowo. Bulan Juli, kemarin bulan Juli itu corona mengganas. Sehingga apalagi prodiakon ini yang jemput saya aja nggak berani. Karena Juli kemarin suara mengganas, corona mengganas. Padahal waktu itu Pak Jepri, saya lewat ketua prodiakon, Pak Bowo kremasi di sana. Begitu saya tahu Pak, tapi yang jemput nggak ada karena nggak ada yang berani. Terus saya bilang, ya sudah saya berangkat sendiri. Saya berangkat pakai taksi, saya suruh nunggu di sana. Nah, di sini suara Tuhan kan mungkin Bowo berangkat begitu toh. Tapi di sini saya berangkat untuk kremasi di sana bulan Juli itu Pak Jepri meninggal. Itu apakah kemauan saya apa memang suara Tuhan? Karena kan di sini jelas suaranya kayak apa kan nggak ngerti saya. Pertanyaan saya itu Pak, itu kemauan saya sendiri atau memang Tuhan menyuruh atau suara Tuhan? Saya masih bimbang sehingga agak-agak bimbang. Terima kasih, mohon dikuatkan. Ya, makasih Pak Bowo.
Ini pertanyaan yang rada-rada sulit dijawab juga, Pak Bowo. Kalau saya bilang sulit dijawab karena kenapa? Saya nggak bisa jawab itu suara Tuhan atau suara Pak Bowo sendiri. Karena yang mendengar, kalau memang itu benar suara Tuhan, yang mendengar Pak Bowo sendiri. Iya, iya. Ya, Mungkin tapi saya bisa nambahin Pak Santoso. ya, silakan Pak Paulus. Kita bisa sebenarnya melatih diri kita untuk mendengar suara Tuhan apa tidak. Suara Tuhan itu selalu penuh kasih, lembut, dan kita melayani. Itu ciri-cirinya. Kita bisa cari di 1 Korintus 13, kasih itu seperti apa. Buah-buah roh seperti apa ada di Galatia. Kalau itu kita sudah bisa baca, kita bisa mengerti. Lalu kita perlu discernment terhadap diri kita. Sebab kalau kita ngerasa, wah pokoknya aku harus begini. Apakah ada kelembutan? Sebab suara Tuhan itu pasti ada suatu kelembutan. Nggak mungkin maksa. Kalau maksa, pasti bukan dari Tuhan. Dan itu rela berkorban. Apakah unsur-unsur itu ada di dalam melayani demikian? Kelembutan itu harus kita rasakan. Benar kata Pak Santoso, yang bisa menjawab ya Pak Bowo. Pak Bowo sendiri yang mesti bisa menentukan, merasakan bagaimana proses panggilan itu. Nggak ada namanya suara Tuhan itu, Pak Santoso pokoknya kamu harus begini. Nggak ada. Suara Tuhan itu, demikian Pak Santoso mau melayani di KKS, karena suatu panggilan yang mau melayani. Demikian pula Pak Bowo merasa suatu panggilan mau melayani baik. Gitu loh. Seperti juga, apakah ini suara Tuhan apa tidak? Hanya Pak Bowo yang bisa menentukan. Namun Pak Bowo bisa melatih itu dengan merasakan apakah ada kasih di dalam pelayanannya. Tentu dalam pelayanan pasti nggak pernah gampang. Pasti kayak udah mau ngelayani, nggak dijemput. Waduh, malah susah ya kan Pak. Tapi ya itu pasti ada tantangannya. Kalau tambahan dari saya gitu Pak Bowo. Ya, tunggu. Saya nggak merasa susah. Saya nggak merasa susah. Saya berangkat saja. Rasa susah nggak tahu. Jadi setelah kremasi saya juga begitu pulang nggak ada yang nanya saya, Pak Bo dengan siapa? Nggak ada. Tapi saya jalan aja setelah pulang. Yes. Itu saya kerjakan dengan sungguh. Ya. Ya, bagus Pak Bowo. Namanya juga panggilan pelayanan nggak pernah gampang Pak Bowo. Ya. Makasih Pak Paulus, makasih Pak Bowo. Ya, kembali lagi kalau Pak kita Bowo, bilang saya tambahin boleh. Ya, silakan Pak Bowo. Pak Bowo, gampangnya gini, yang lebih gampang ya. Kalau itu keluar dari hati nurani Pak Bowo, itu adalah yang paling baik. Tapi kalau suara hati nurani tadi bagus, tapi kalau suara hati katakan ini, wah Pak Bowo nggak ada nyanyi, oh ya beneran lah, itu bukan hati nurani, itu suara hati. Jadi dibedain, gampang itu Pak Bowo. Hati nurani Pak Bowo kan mau berangkat, tapi suara hatinya kan, oh kebeneran lah, wong nggak ada yang nyebut, ya udahlah aku di rumah aja. Itu suara hati. Dan mungkin dipengaruhi oleh tetangga-tetangga, iya Pak Bowo nggak usah berangkat ya, nggak ada yang nyebut. Itu suara hati, bukan hati nurani. Itu Pak Bowo, makasih. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Toto. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit saja, itu suara Tuhan atau suara saya sendiri, coba kita tanyakan kepada kita sendiri saja. Dan kita lihat apa buah-buahnya itu yang coba kita kerjakan. Apakah buah-buah itu menghasilkan kasih, sukacita itu. Ya, dalam hal ini sukacita
itu bukan berarti semuanya fine, lancar-lancar saja. Mungkin ada hambatan-hambatan, tapi kita bisa menghadapinya dan kita tidak merasa terbebani. Itu ada sukacita. Nah, itulah. Namun kita juga jangan lupa untuk melatih itu semua. Ya. Dan kita perlu discernment untuk membedakan. Discernment ya. Oke. Oke, bagaimana Pak Bowo? Ya. Oke. Sudah rata-rata ngerti. Ya. Makasih Pak Bowo. Iya. Ya. Mari teman-teman yang lain boleh sharing. Saya melihat di chat ada dari Ibu Eli, boleh saya bacakan ya, mungkin tanggapan Bu Eli. Suara Tuhan itu yang saya alami bisa dipakai lewat akal budi, pikiran, kehendak, dan hati kita. Jika semua sinkron dan hati kita menjadi damai dan sukacita, maka itulah suara dari Tuhan. Bisa juga datang saat kita baca firman dan dari mulut orang lain. Semakin kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, pasti akan ada tanda-tanda dari Tuhan. Terima kasih Bu Eli. Ya, makasih Bu Eli. Ya, semakin melengkapi ya. Kembali lagi tadi saya sudah sampaikan juga bagaimana kita bisa merasakan sukacita itu sebagai buah-buahnya itu. Kita bisa lihat dari buah-buahnya ya. Oke. Ada lagi yang lain yang mau berbagi? Ya. Mau berbagi mungkin melengkapi. Tadi saya kayaknya ada Pak siapa tadi, Pak Suryo ya? Pak Suryo tadi ya sebelumnya ya, sebelum Pak Bowo, Pak Suryo. Pak Suryo apa sudah terjawab pertanyaannya? Cukup, tapi kalau ada tambahan dari Pak Paulus, saya sangat berterima kasih. Pak Suryo, videonya ditampilin dong, biar kelihatan Pak Suryo kayak apa. Kebetulan wifi-nya dipakai bersama 3 anak, takut ganggu kerjaan, Pak. Oh gitu. Ya. Pak Suryo, kalau kerinduan itu kita punya keyakinan di dalam bertemu dengan Tuhan, bahwa kita komuni secara virtual, kita yakin bahwa kita dipertemukan. Ada juga orang yang ikut virtual gereja, ekaristi, tapi ya tidur leyeh-leyeh di ranjang, di kamar mandi, sambil ngerokok, pokoknya denger gitu loh. Nggak ada suatu sikap batin, nggak ada suatu kepercayaan di dalam pertemuan itu. Gereja memfasilitasi suatu kerinduan umat yang kebetulan pada saat ini tidak boleh dibatasi karena suatu pandemi. Nah, bagaimana sikapnya? Adalah sikap kita masing-masing. Seperti pula topik kali ini adalah suatu ajakan pertobatan. Ajakan pertobatan juga nggak gampang. Kayak Bu Eti sudah bertobat, udah disuntik. Lah, dilalah nggak bisa ada suratnya di print. Ada aja. Terus Pak Hendrato tadi udah bisa, tapi umurnya nggak mencukupi. Jadi selalu kendala itu pasti ada. Namun adalah bagaimana sikap batin kita. Kita memeriksa kerinduan kita. Ketika kita rindu berjumpa di dalam tatap muka lewat Zoom, kita juga perlu bersikap yang baik. Jangan kalau kita ikut misa Zoom, terus sambil dengerin, terus kita sambil ngerokok, sambil ngemil kacang. Percuma. Nggak ada ajakan pertobatan, percuma. Tapi kalau kita yakin bahwa Yesus juga hadir, karena kita rindu, Yesus tahu
kerinduan kita, sikap batin kita, sikap badan kita. Jangan juga pas lagi Zoom, terus kita cuma pakai buka baju, kaos oblongan, apa gimana, pokoknya itu sambil makan kacang. Oh, pastornya bagus ya, ngasih khotbahnya. Oh, apa gimana? Kan percuma, Pak Suryo. Iya enggak? Yeah. Jadi kerinduan itu menjadikan suatu sikap kita menjadi panggilan dengan perjumpaan dengan Yesus. Sekalipun ada kendala di dalam tatap muka, pun sampai sekarang ada Bu Eti yang berkendala, Pak Hendrarto yang berkendala. Semua itu bagaimana panggilan kita menyikapinya. Dalam dulu orang cuma ibadat sabda. Tadi apa? Pada sabda. Ya, itu masih bisa bertemu, bisa ada kerinduan. Mungkin kita nggak terima langsung, tapi kerinduan itu yang Yesus hadir di dalam hati kita. Nah, sekarang ada teknologi yang menjembatani itu, bahwa kita semakin dekat, bukan hanya kita dengar sabda, tapi kita bisa hadir, bisa langsung melihat, kita bisa merasakan kehadiran itu, kita terima. Jadi sikap batin kita menjadi suatu kerinduan yang memotivasi kita, menjadi ada suatu pertobatan, perjumpaan dengan Yesus. Saya rasa tambahan saya begitu, Pak Suryo. Jadi jangan kalau orang banyak ikut Zoom Ekaristi terus oblongan, kalau buka memang bermakan kacang, nyemil, bagus ya itu kan percuma, Pak Suryo. Ya enggak? Ya, Pak. Ya, gitu Pak Terima Suryo. kasih Pak Paulus sangat memberi pencerahan kepada saya. Ya. Apakah boleh tanya lagi, Pak? Boleh. Ya, silakan. Boleh. Tergantung. Enggak, mau tanya pada Pak Paulus. Saya selalu mengikuti misa sore dari katedral yang jam 5, Pak, kalau hari Minggu. Kemudian dalam 2 minggu ini, saya lihat judul doa itu sudah berubah. Yang biasanya doa komuni batin, dari katedral dalam 2 minggu ini diubah menjadi doa komuni spiritual. Mohon bertanya, ini perbedaannya apa, Pak? Terima kasih. Itu saya rasa masalah teknis aja ya, Pak, dari penyelenggaraannya, supaya lebih kontekstualnya lebih masuk gitu, Pak. Tapi intinya kan sama, untuk menghantar umat di dalam beribadah dalam kendala pandemi ini, supaya bisa lebih menghayati perjumpaan dengan Yesus. Sekalipun ya kalau kita akal sehat, gimana jumpanya, orang pastornya di sana, saya di sini. Jadi ini adalah suatu acara yang menghantarkan umat supaya perjumpaannya itu tetap bisa dijembatani dengan teknologi ini. Dan tulisan-tulisan itu juga merupakan mungkin ada perbaikan-perbaikan di sini sana supaya bisa lebih menghantar umat supaya lebih dekat di dalam beribadah. Kalau tambahan saya gitu, Pak Suryo. Terima kasih sekali, sangat jelas Bapak. Terima kasih semuanya. Ya, makasih Pak Suryo. Pak Santoso, saya bisa nambah. Ya Pak Toto, bagaimana Pak? Jadi gini Pak, semua teman-teman juga, kalau ikut yang online, ya yang jamnya, misalnya online jam 5, ya ikut yang jam 5, jangan udah lewat 1 jam lah berikutnya akan bisa lewat YouTube, bisa itu enggak aci gitu loh. Jadi kalau katakan misalnya jam 5 ya ikut jam 5 online persis, live streaming, bukan yang udah lewat sejam atau 2 jam atau bahkan lewat sehari kita ikut misa itu enggak aci lah gitu. Ya, makasih. Ya, makasih Pak Toto. Betul Pak Toto ya. Justru itulah faktor-faktor itu yang menjadi keprihatinan kita ya Pak Toto. Karena kemajuan teknologi ini, ya siapa yang tahu begitu loh. Justru disinilah kejujuran hati kita. Bagaimana kondisi batin kita
ketika kita mau mengikuti streaming, misa streaming itu gitu. Panggilan, ajakan. Panggilannya ya Pak Toto ya. Ya betul. Jadi, bagaimana ada kerinduan gitu kita. Jadi kita nggak sempat minggu, Senin juga bisa ikut Iya. yang misa minggu. Lah itu. Ntar malam aja kalau udah mau bobok sambil dengerin YouTube. Nah, itu. Sambil terus ketiduran. Terus ya percuma kan? Menanggapi panggilannya. Gitu lah. Ya itu bagaimana berpulang kepada diri kita masing-masing. Seperti topik pada kali ini, pertobatan itu merupakan suatu ajakan, undangan. Iya. Demikian pula tadi ada ayat, kalau mau nanti kita akan makan bersama. Suatu kehormatan. Iya. Kalau makan bersama kan, saya diajak makan sama Pak Santoso, waduh kehormatan. Diajak makan sama Bu Rosita, waduh diajak makan kepiting. Nah, suatu kehormatan. Demikian pula kalau Yesus mengundang bahwa akan diajak kita makan bersama, berarti suatu kehormatan. Nah itu suatu undangan. Nah kita bagaimana menyikapinya? Nah kalau diajak Bu Rosita makan kepiting, ya udah YouTube aja dan ntar ya nggak makan. Iya toh? Saya rasa saya gitu tambahannya. Eating spiritual tuh. Oh iya. Ada Pak Agus di sini, mungkin Pak Agus bisa nambahi. Pak Agus Saputra. Bu Elis mungkin kayaknya Ibu Ayu mau nyampaikan. Bu Ayu Trisna. Bu Ayu Trisna, silakan. Malam semuanya, terima kasih Pak Terima kasih Bu Ayu. Ya. Pak Paulus, Bu Elis, semuanya, Pak Toto. Malam, Bu Ayu. Ya, lama Iya, nggak Bu jumpa, Eti, Bu Ayu. selamat malam, semuanya dah, Pak Bowo, semuanya. Malam. Juga ada Pak Cok. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Benar semua yang dikatakan oleh Pak Paulus, bahkan Pak Suryo, semua itu. Saya mungkin ada sedikit pengalaman juga, sharing juga berhubungan dengan ayat ini. Dari awal saya mengikuti Pak Santoso menerangkan bahwa semuanya itu, dia bilang katanya kita jangan menjadi suam-suam kuku, panas tidak, dingin tidak. Itu melambangkan juga istilah kita setengah-setengah, ya kan? Tidak menunjukkan kesetiaan. Tapi dari awal iya dan amin, Tuhan sudah bilang harus setia. Setia sampai mana? Sampai mati. Karena Yesus berkata, kesetiaan itu hanya bisa diuji melalui kematian. Topik dari jemaat di Laodikia ini sebenarnya pertobatan. Dengan keadaan pandemi ini jujur, dengan Bu Eti yang mungkin tadi dengan tidak mendapatkan istilahnya izin untuk semua orang pasti punya kerinduan. Tapi kadang-kadang di balik COVID ini sebenarnya Tuhan mengingatkan kembali bahwa kita untuk belajar di dalam ketaatan dan kesetiaan. Memang nggak gampang, terlebih pada saat manusia selalu diinginkan dari ajaran yang tadi, emas. Emas menggambarkan tadi Pak Santoso bilang iman. Iman itu manusia selalu menginginkan minta bukti. Tetapi bukti itu kan sebenarnya harus bisa dijalankan melalui proses. Setelah terjadi, yaitu berjalan, kita nurut dengan yang mungkin menyambung. Bagaimana nih dengan suara hati atau hati nurani? Sebenarnya suara Roh Kudus itu sendiri memang benar lembut, tetapi itu hanya bisa dilakukan dengan perkara-perkara kecil. Kita jalanin, ngerti tidak ngerti. Disitulah ujian ketaatan. Kembali lagi, dengan keadaan pandemi ini, semua orang pasti rindu. Seperti saya juga rindu sekali. Tetapi keadaan tidak memungkinkan bagi saya secara pribadi, karena saya juga mengasihi, bukan hanya kita mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan tunjukkan, Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, kasihlah sekelilingmu juga. Saya pernah dari awal, jujur, saya rindu sekali menerima hosti itu, menerima tubuh Kristus. Tetapi saya harus menjaga orang-orang di sekitar saya dari ketakutan, dari kekhawatiran. Salah satu, ini yang saya dapatkan, mereka takut kalau dekat-dekat dengan saya. Karena apa? Ya saya, jujur suami saya, tenaga medis. Dia kontak. Ketakutan itu
pada saat saya hadir, karena saya menjalankan Tuhan bilang, dimanapun kita berada, kunci adanya suara Tuhan adalah membawa damai, tidak membawa ketakutan, bahkan rela berkorban, inti semuanya itu. Kalau ditanya rindu sekali saya. Tetapi saya harus memikirkan yang lain. Kalau di mana tempat saya menjadi batu sandungan, menjadi tempat buat istilahnya mereka tidak merasa nyaman, tidak damai. Akhirnya, yaitu kembali lagi yang diinginkan Tuhan, sebenarnya ini di ayat 19 juga menyambung. Barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Yang dihajar bukan hanya secara fisik, tetapi dia titik beratkan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Artinya pertobatan yang secara jiwa, secara rohani, secara spiritual. Memang itu dalam bentuk yang dididik dengan keadaan COVID ini. COVID itu nggak kelihatan. Tuhan pun nggak kelihatan. Nggak gampang mengimani, membuktikan itu. Tetapi sebagai tanda iman seperti Abraham berjalan saja sebagai orang percaya sepenuhnya. Apapun kita belajar di dalam kesetiaan ujung-ujungnya. Mungkin itu, dan juga yang saya mau bagikan, saat diajar, saya di bulan, tadi Pak Bowo bilang di bulan Juni atau Juli, serta Agustus, saya pun mengalami hal yang berat. Dalam keadaan COVID, sebenarnya memang sudah peraturan dilarang ya, untuk berjumpa, mendekat dengan orang yang sakit. Tetapi satu hal panggilan kita pilih, yaitu berhubungan dengan kasih di Korintus. Kasih berkorban. Kalau itu saya tanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Keluarga pada saat itu di bulan Agustus, saya juga mengalami kesedihan. 3 orang yang terutama, mungkin dari bulan Juli, sekitar ada 6 orang. Saya ditinggalkan dengan orang-orang terdekat keluarga. Bahkan yang sampai di ujung ujian itu, Tuhan berikan kesempatan buat saya dihajar, ditegur dalam hal bentuk tindakan, dalam bentuk nyata. Pada saat keluarga dari suami saya kena COVID, 8 orang, total dengan pembantu, dengan supir, dengan keponakan, semuanya dengan papa mama mertua, semuanya 8 orang. Tinggal kita memilih, apakah seperti tadi Pak Bowo, ini gimana? Tapi saya bilang, Tuhan, ini 8 nyawa. Kalau saya nggak kesana dengan suami, bagaimana nasib mereka? Karena saya bilang, nyawa saya adalah milikmu. Saya kembalikan, akhirnya saya putuskan, kalau kita nggak mau menolong, siapakah yang harus menolong? Tuhan nggak kelihatan, tetapi Tuhan mau tolong melalui kita. Disitulah letak ujian. Memang berat, memang nggak gampang, tetapi satu kunci yang saya sekalipun itu dengan dengan berat, dengan tangisan, dengan rasanya tidak dimengerti, tetapi kalau hati kita ada damai, yang saya mau tunjukkan dari beberapa kali pengalaman, itu pasti Tuhan. Karena mungkin hal-hal lain bisa, tetapi damai itu hanya cuma milik Tuhan. Di situ kuncinya. Ada ketenangan, ada kedamaian. Karena kalau kita mampu lagi bukan karena kita, kembali lagi karena roh. Karena dijelaskan tadi kan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh. Sebenarnya roh di sini kan rohnya besar. Kembali lagi, mendengar bukan hanya secara jasmani, tetapi kembali lagi Tuhan lihat, mendengar. Telinga pertobatan artinya mendengar secara rohani. Mungkin di situ. Jadi kita tidak tuli dengan suara Roh Kudus yang memang lembut benar sekali suara itu. Kadang-kadang kita memang butuh latihan ya untuk kepekaan. Ya mungkin dengan hari demi hari seperti itu. Ya mungkin ini yang saya mau bagikan. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalau ini tanya sampai kapan, jujur saya justru banyak mengalami pada saat-saat di sini Tuhan banyak sekali berbicara. Percaya kan Tuhan yang hidup artinya bisa berbicara, tapi jangan batasi Dia.
bahwa yang harus mendengar tuh secara audible. Tetapi kita bisa peka dengan segala situasi, keadaan, kondisi, lihat siapa, apa. Kita bisa lihat dari situ. Mungkin itu yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Bu Ayu, kalau saya mau tambahkan boleh? Boleh. Pertobatan itu bukan hanya mendengar. Pertobatan yang kita baca adalah ajakan pertobatan dari dengar. Dari dengar ini bukan hanya nyampe di kuping, tapi dari kuping masuk ke dalam akal budi kita, lalu apa Bu Ayu? Tindakan. Tindakan, benar. Pertobatan selalu membawa suatu perubahan, suatu tindakan yang nyata. Jadi tadi Bu Ayu sudah bicara bahwa ada suatu panggilan, gini segala, betul. Tapi pertobatan adalah suatu ajakan untuk mau nggak bertobat. Tuhan selalu memberikan kebebasan manusia untuk memilih. Saya ngajak kamu, kamu mau ikut nggak? Kalau kamu mau ikut, nanti kita akan makan bareng. Amin. Gak pernah ada namanya pemaksaan. Kalau memaksa, itu pasti bukan dari Tuhan. Nah, ajakan pertobatan adalah suatu ajakan perubahan sikap kita. Tiap orang beda-beda menyikapinya. Bu Ayu mengalami banyak sekali, dan Bu Ayu belajar juga, diajar untuk bagaimana melayani keluarga yang sedang sakit. Kita lihat bahwa Tuhan yang buka jalan, masih dilindungi juga Bu Ayu, diberikan kesehatan. Itu satu contoh yang baik sekali Bu Ayu. Namun juga jangan lupa akan prosedur protap kesehatan di dalam melakukan suatu perbuatan, tindakan. Jangan kita terus, oh ya, aku tak pergi ke sana ke sini. Hati-hati. Kalau tadi bilang, perlu juga kita mawas diri. Jangan terus bilang, Tuhan pasti yang buka jalan. Terus aku pergi. Hati-hati. Cuman pesan saya gitu, bahwa ini ada suatu discernment juga bagi kita, bahwa pertobatan memang kita mulai dari kuping, masuk ke dalam pikiran, akal budi kita, lalu di dalam tingkah laku kita, mau enggak. Nah, setelah itu, karya nyatanya apa? Membawa suatu perubahan. Cuman ingetin aja, Bu Ayu jaga kesehatan. Iya, terus, terima kasih Pak Paulus. Saya jujur gini, saya mau nambahkan, saya ngerti yang Pak Paulus memang. Yang saya jalankan itu justru karena saya melindungi orang-orang di sekitar, tetapi satu hal juga saya bukan hanya melindungi, tetapi saya juga menjaga istilahnya diri saya sendiri, keluarga, atau semua orang bahkan. Sebenarnya kembali lagi, ada satu hal dari pertobatan yang secara rohani, kenapa saya bisa nekat seperti itu? Sebenarnya begini, satu hal saya tahu, di dalam saya pergi itu sebenarnya tanggal 18 itu saya baru selesai mengubur adik ipar saya. Jadi tanggal itu hari Rabu. Akhirnya hari Jumat diputuskan papa mertua dalam keadaan kritis dan yang lain-lainnya dalam keadaan kena COVID. Kalau saya pergi, satu hal digarisbawahi. Mereka tinggal di daerah kecil, di kota kecil. Di sana tidak ada obat. Dari kasus kejadian di Jakarta pun di Mitra, keluarga saya yang 3 orang itu pun, bahkan banyak teman-teman terdekat, orang terdekat pun, di sini pun tidak ada obat. Bahkan kadang-kadang tempat pun tidak ada rumah sakit. Terlebih di sana. Itulah yang tadi saya bilang. Kalau saya pergi, saya satu hal, bagaimana menyelamatkan mereka. Itu aja sih sebenarnya. Kembali lagi. Karena satu hal pada saat ini, benar, manusia diberikan hak kebebasan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak ingin satu jiwa pun terhilang. Tapi bagaimana caranya itu? Di sini Pak Paulus dengan semuanya, Ibu, Bapak, semua yang saya mau membagikan. Ternyata di ujung
maut istilahnya, di ujung kematian itu tipis sekali. Di antara kita mau mati atau hidup. Kenapa? Ketakutan itu nggak gampang. Kalau kita ditanya, sebenarnya dari COVID, dalam keadaan semua manusia dalam keadaan apapun, sebenarnya kalau mau jujur, sejujur-jujurnya yang paling ditakuti adalah kematian. Karena kematian tidak ada seorang pun yang bilang suruh siap, nggak ada. Sesiap apa manusia menyiapkannya? Tidak ada. Tetapi kembali lagi, di sini saya mengalami, ternyata di ujung itu, benar hak kebebasan itu yang menentukan manusia. Karena saya mengalami pas adik ipar itu, saya bilang dalam keadaan takut, khawatir, iman saya sempat tergoncang juga. Tetapi pada saat seperti itu kita nggak bisa memilih. Pada akhirnya saya hanya mau di mana kami ada, seenggaknya mereka dikuatkan, dan pada saat kita nggak tahu hari kedatangan Tuhan itu, tetapi detik-detik itu jiwa itu hidup. Memang badan secara karena ipar saya ini kan koma, dari selesai operasi dia tidak sadarkan diri, tetapi ternyata yang saya mau bagikan di sini, ujung terakhir itu jiwa itu mendengar ternyata. Pada saat kita mengucap syukur, merelakan kematian itu, bahkan saya persembahkan, bahkan kita meminta ampun, disitulah detik-detik, teman, kalau secara kedokteran itu udah mustahil. Dia bisa kembali tersenyum, itu mayat istilahnya. Disitulah yang menguatkan iman saya, bahwa artinya jiwa yang kembali kepada Bapa pada saat penentuan. Saya hadir pun ke keluarga, ke orang tua, mertua itu. Satu hal, mereka begitu takut. Tetapi dengan hadirnya kita, disitulah menguatkan. Memang nggak gampang. Pada saat disitulah sebenarnya yang saya mau jelaskan, detik-detik itu, ingatlah selalu, kembali lagi. Itu juga susah juga memang ya, Bu Ayu. Makanya itu merupakan suatu ajakan. Tiap orang berbeda-beda juga, dan pengalaman Bu Ayu ini juga menguatkan kita. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama. Cuman tetap bertahan di dalam iman. Sekali kita apapun. Semua bertahan. Ya. Kita saling berdoa, dukung semua. Ya, baik. Terima kasih. Baik, Bu Ayu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Paulus. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita harus saling menguatkan dalam iman di masa pandemi ini. Baik. Pak Agus nih kok diem aja Pak Agus. Mungkin kalau ada satu lagi kali ya Bu Wilis ya. Ya, boleh satu lagi. Waktunya sudah. Mungkin bisa ada yang mau nambahin kali. 3 menit lagi, mungkin satu orang lagi bisa kalau ada yang mau sharing. Pak Rimson nih mungkin. Pak Rimson. Bu Cecilia. Sharingnya bisa melengkapi renungan hari ini. Boleh nih. Bu Leni nanti siap untuk doa penutup aja. Iya. Tapi boleh kalau mau sharing dulu. Biasanya ada Bu Karol. Bu Karol mana nih Bu Karol? Iya. Karol tadi ada tuh. Bu Carol kayaknya ada deh. Ada. Ada. Mana dia? Tadi mungkin ada. Sudah. Ada Pak Bambang. Pak Bambang mau nambahin Pak Bambang. Nah itu Carol. Nih Bu Carol tuh. Kalau Carol saya, mana Bu Carol? Ya itu silakan Bu Carol. Kalau saya mungkin agak beda sedikit ya. Dengan pandemi ini mungkin Tuhan buka jalan buat saya. Dengan kondisi saya yang baru sakit kan, saya memang nggak boleh keluar waktu itu. Sakit apa Bu Carol? Serem. Wah, Paulus ketinggalan. Sakit serem. Ya, ketinggalan berita. Nanti ya. Iya, makanya nanya. Terus dengan kondisi yang loyo dan kepala botak, aku nggak bisa ke gereja. Tapi ya itu rencana Tuhan, ada pandemi, jadi
dengan segala keloyoan saya, dengan segala kondisi saya yang masih terbatas, puji Tuhan aku bisa ikut misa dan ya akhirnya ikut Emmaus Journey sampai lulus. Terus sekarang ikut KPKS udah mau lulus tahun depan. Jadi ya mungkin ya Tuhan kasih jalan aku gitu. Mungkin kalau nggak ada pandemi aku nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak boleh keluar, nggak boleh capek. Tapi ya puji Tuhan lah, itu jalan Tuhan. Itu aja sharing saya. Bu Carol ikut KPKS Iya, yang di Tebet. iya kan online. Oke. Ya, terima kasih Pak Bu Carol, wah, luar biasa. Di pandemi ini menjadi berkat bagi banyak orang ya. Ya. Walaupun dari rumah aja bisa Salut, ikut Bu Carol. berbagai kegiatan. Aku kanker darah Pak Paulus. Kenapa? Kanker darah. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang buka jalan. Wah, Carol cantik loh sekarang. Satu Tadi lagi nanyain, mungkin dari oh, Pak Carol Bambang. Cantik. Ya, Bu Elis. Mungkin dari Pak Bambang terakhir. Pak Bambang nih. Ya. Senyum-senyum aja. Oke, satu Oke, lagi boleh. ya Pak Bambang. Ya, terima kasih. Selamat Silakan. malam Ibu Bapak yang terkasih. Saya pikir ya, pesan daripada sesi keempat PI ini ya, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu saya pikir kita semua melihat bahwa korban pandemi, orang yang kaya, miskin, mau konglomerat siapapun, beberapa saat yang lalu, duitnya banyak, tapi dia beli oksigen aja nggak bisa. Even satu botol, betul? Ya, betul Pak. Jadi mau nyari rumah sakit aja kagak bisa. Ya. Jadi saya pikir itu pesannya. Kalau itu terjadi pada saya, dan saya belum bertobat pada saat itu, dan saya dipanggil, alangkah menyesalnya saya. Jadi saya pikir bacaan hari ini itu menjadi buah pertobatan buat saya. Jadi memang ajakan bacaan hari ini sesi PI BKSN ini mengajak kita untuk bertobat. Yesus tadi memperingatkan bahwa bahasa daerahnya keluar. Kamu mesti beli emas dan pakai baju putih. Yang dimaksud saya pikir itu adalah lambang bahwa yang kamu cari itu bukan harta duniawi, tetapi harta surgawi. Saya pikir itu. Jadi kamu pakai pakaian putih dan pakailah itu, berarti saya harus menjaga kekudusan, apalagi selama pandemi ini. Tadi kita semua bersaksi bahwa kita rindu kepada tubuh Kristus. Justru di situ kita harus menjaga kekudusan diri kita. Tapi di penutupnya, Yesus kan memberi harapan itu. Saya datang mengetok pintu loh kepada kamu. Gitu. Barang siapa yang membukakan pintu, saya akan masuk. Itu saya pikir lambang Yesus. Tuhan Yesus mau mengatakan kita bahwa membukakan pintu dan menerima Yesus itu artinya kita bertobat. Maka Yesus mau masuk situ. Makan bersama berarti kita akan duduk bersama Yesus di surga. Saya pikir itu pesannya kaitannya dengan pandemi itu dengan temanya kita pada malam hari ini. Jadi saya pikir setuju ya, kita semua mesti bertobat dan lain sebagainya, menjaga kekudusan dulu itu. Saya pikir. Jadi ilustrasi tadi saya pikir ya saya melihat banyak orang yang beli oksigen satu botol aja nggak bisa, termasuk keponakan saya dan anaknya 2 cari oksigen setengah mati itu beberapa bulan lalu mereka bertiga kena dan dia komorbid ya, asma. Jadi sangat berat tuh kenanya. Padahal mereka masih muda, anak-anaknya masih ya remaja lah gitu. Tiga-tiganya kena karena serumah. Ya itu saya lagi merefleksikan itu. Ketika saya apabila itu saya yang kena dan saya belum bertobat, saya dipanggil Tuhan, betapa menyesalnya saya. Saya pikir pesan PI yang keempat BKSN ini seperti itu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Bu Elis. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Kita terima kasih semuanya untuk sharing-sharing yang indah, yang meneguhkan, yang melengkapi renungan dari
Pak Santoso dan juga dari Bu Eti Kurniawati pada malam hari ini. Saya akan mengakhirinya dengan soal sebuah pengumuman. Ya, pengumuman tentunya kegiatan seksi kerasulan kitab suci yang sangat dan selalu dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sahabat KKS semua. Rabu mendatang pertemuan seksi kerasulan kitab suci untuk tanggal 29 September pada jam yang sama pukul 19 adalah kegiatan bekal belajar kasih Allah yang akan disampaikan oleh Romo Petrus Tunjung Kesuma. Beliau adalah dokter spiritualitas gereja dengan tema hidup sebagai awam menurut Santo Yohanes Avila. Kami menantikan kehadiran sahabat semua, Bapak Ibu yang terkasih semuanya, untuk kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, saya mohon Ibu Clara Leni untuk menutup dengan doa penutup. Terima kasih Bu Elis. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup acara malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas selesainya acara PI BKSN pada malam hari ini dengan lancar. Kami percaya Engkau sendiri telah berkenan menyertai kami semua dari awal sampai akhir acara ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah menuntun para anak-anak-Mu, Bu Eti dan Pak Santoso. Semoga apa yang telah dijelaskan anak-anak-Mu ini dan sharing dari teman-teman dapat berguna bagi pertumbuhan iman kami. Terima kasih Bapak. Doa ini kami mohonkan demi Kristus pengantaraan kami kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Romo